Anda kembali dalam Talk to iNews. Kami lanjutkan berbincang bersama dengan Pak Ihsan Abdullah dan juga Pak Akhyar Salmi. Saya kembali ke Pak Ihsan Abdullah. Pak Ihsan, benarkah kemudian MUI mengutus Rizik Syihab sebagai saksi ahli dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama? Betul. Betul? Iya. Apa dasar? Dasar pertimbangannya pertama ada permintaan dari Mabes Polri untuk MUI agar Menghadirkan menyiapkan saksi ahli. Lalu kita kirimkan 3 orang. Adalah satu Dr. Hamdan Rashid, beliau ahli tafsir Al-Quran. Kemudian kedua adalah Profesor Dr. Amin Suma, beliau adalah ahli syariah. Dan yang ketiga adalah Dr. Khair Ramadan Khair. Beliau adalah doktor ahli hukum pidana. Itu semua adalah para ahli di Komisi Hukum dan Dewan Syariah Nasional. Baik. Nah kemudian karena ada pertimbangan kemungkinan ada yang tidak bisa dan sebagainya, barangkali dijaga-jaga, kemudian ditambahkan satu lagi yaitu Pak Habib Rizik. Baik. Karena apa? Habib Rizik itu secara keagamaan ya sangat mumpuni. Sangat mumpuni. Beliau mempunyai keahlian dalam bidang keagamaan. Baik. Di samping 3 ahli yang tadi kita sampaikan. Baik, saya ke Pak Ihsan Abdullah. Seberapa penting sebetulnya kredibilitas seorang saksi, baik itu saksi pelapor kemudian saksi ahli yang nanti akan dihadirkan di muka persidangan, agar keterangannya benar-benar independen dan objektif terhadap kasus ini? Itu undang-undang kita, KUHP acara kita mengatur. Memang persoalan integritas seseorang itu mempengaruhi keseharian orang ini bagaimana. Kalau kita seharikan integritasnya bagaimana seorang. Karena kan nanti akan berkaitan dengan apakah ucapan yang disampaikan itu benar atau tidak, layak dipercaya atau tidak. Baik, kita pahami betul ada teori idiosinkratik sebetulnya ya. Bagaimana pendapat dan tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia dibesarkan. Kita berkaca dari sikap Habib Rizik misalnya ketika dia dihadirkan sebagai seorang ahli, yang mana sebetulnya sikap beliau terhadap pemimpin Jakarta sudah jelas. Harus muslim, kemudian ketika Pak Ahok sebelum dilantik pun tahun 2014 sudah tegas membentuk gubernur tandingan, tidak menerima Pak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Lantas apakah nilai argumentasi dan nilai pendapat beliau akan bisa diukur secara objektif di muka persidangan, Pak Akhyar? Kembali itu yang menilainya kan orang lain ini. Yang menilai akhirnya adalah hakim. Saya kira tentu pihak pengacara nanti akan keberatan. Seyogyanya jaksa juga karena dia menghadirkan, dia harus mempertahankan bahwa orang ini layak. Nah, seapa yang Bung Abraham katakan tadi harus dipisahkan. Kalau memang benar dulu ditolak, itu kan persoalannya lain tentang apakah ucapan Pak Ahok ini itu termasuk penodaan atau penghinaan terhadap suatu agama atau bukan. Dalam hal ini adalah agama Islam. Itunya, jadi lepaskan, jangan juga secara otomatis bahwa Tidakkah orang yang kemudian pernah latar belakang menolak, seseorang itu bisa membentuk opini lantas kayak seseorang? begitu jangan juga. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Ini dalam konteks mana, ini dalam konteks ama. Jangan kita mencampur aduk semua permasalahan. Jadi saya mencatat sebetulnya memang ada beberapa yang di luar konteks, namun sudah dilaporkan ada 2 laporan terhadap saksi pelapor, yaitu Muhsin Alatas yang mengatakan bahwa ketika kejadian 27 September silam di Kepulauan Seribu 2016 silam, ada ribuan telepon. Kemudian ketika dikonfirmasi ribuan telepon tersebut dan ribuan pesan sudah tidak ada. Kemudian ada Novel Bamumin yang menyatakan bahwa Ahok dituding melakukan pembunuhan terhadap 2 anak buahnya. Di luar konteks. Namun kemudian hal-hal seperti ini mengapa bisa terjadi? Aksi saling lapor kemudian di aparat kepolisian terhadap kesaksian palsu. Ya, kalau seseorang melaporkan seseorang terhadap satu masalah, ini nggak bisa dilapor balik dia adalah memfitnah atau penghinaan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Karena dia melalui proses hukum. Karena di dalam sistem hukum kita, masyarakat itu, baik yang kalau korban delik aduan, dia akan mengadukan. Kalau orang yang mengetahui ada suatu tindak pidana, dia akan melaporkan. Hukum membuka itu. Jadi orang yang melaporkan atau mengadukan, tidak bisa dituntut balik menurut pendapat saya berdasarkan pencemaran nama baik atau mungkin penghinaan. Lain kalau ada persoalan hukum lain yang dia lakukan. Baik, jadi bukan terhadap dia melaporkan seseorang, dilapor balik lagi. Kecuali nanti dia bersaksi di pengadilan, ada keterangan yang bohong, keterangan palsu, itu boleh. Dan bagaimana itu, menindaklanjutinya sebetulnya? Nah itu kalau kita lihat KUHP juga,
diingatkan dahulu yang bersangkutan, terutama oleh pihak yang Majelis terlibat hakim. dalam hal ini adalah jaksa. Saudara, ini diingatkan bahwa Anda akan mengatakan yang tidak benar nanti ini Anda akan salah. Ya. Nah, kalau sampai pada akhirnya hakim minta jaksa menahan, itu di situ. Kalau yang di luar ini belum ada. Kita tunggu aja jurisprudensi apa lagi yang akan muncul dari kasus ini. Baik, pendapat keagamaan sebetulnya bisa dipandang sebagai satu tonggak ya bagaimana kasus ini bisa berjalan nantinya. Namun pada akhirnya hal tersebut adalah hal yang terpisah. Pembuktian persidangan adalah hal lain, Pak Ihsan. Ya MUI itu kan memberikan pegangan bagi penyidik, penegak hukum lah ya, dalam rangka untuk menangani kasus-kasus yang buntu. Ya karena apa? Kalau tanpa pendapat keagamaan atau fatwa MUI juga penyidik buntu. Buktinya berbagai laporan yang ada di beberapa daerah kan masih menunggu MUI untuk mengeluarkan fatwa. Dan kalau toh nanti juga hal ini dicoba diabaikan, lalu otoritas siapa lagi yang bisa memberikan Payung. hukum, menafsirkan hukum terhadap persoalan keagamaan? Bukankah di Indonesia hanya satu majelis, yaitu Majelis Ulama Indonesia, yang diberikan otoritas untuk menafsirkan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan agama. Nah, ini pun kemudian diakui dalam Kepres. Kemudian fatwa-fatwa MUI pun menjadi hukum positif. Baik. Bagaimana misalnya Undang-Undang JPH, Undang-Undang Waktu Produk kita Halal sudah dan sebagainya. sangat terbatas, Pak Ihsan. Baik. Terakhir singkat sekali, Pak Akhyar, jika demikian pandangannya sudah tidak perlu kali di persidangan, tidak diperlukan lagi. Apanya? Jika kemudian pada akhirnya rujukan utama kita adalah pandangan keagamaan MUI, persidangan lantas harusnya bisa usai besok. Tidak. Proses kan harus dilakukan juga. Nanti kan itu akan menilai adalah hakim. Sejauh mana hakim akan menggunakan fatwa pendapat dari ini tadi. Itu tetap proses akan berjalan terus. Proses hukumnya akan tetap berjalan. Tetap Kita akan berjalan. lihat seperti apa dan kita kawal bersama Iya. seperti apa proses Iya. hukum terhadap Iya. Basuki Cahayapurnama. Terima kasih Pak Akhyar Salmi. Sama-sama. Terima kasih Pak Ihsan Terima Abdullah. kasih. Komisi Hukum MUI sudah berbincang bersama kami dalam Talk to iNews. Terima kasih pula kepada Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Talk to iNews panjang berjalannya acara ini dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Abraham Silaban undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.